Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, dalam pertemuan virtual ini kami kelompok satu akan membahas dengan judul dari OSI Layer materi yaitu Application Layer Protocol. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami kelompok satu memperkenalkan diri dari saya terlebih dahulu. Hmm. Saya Suryananda sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kenalkan, nama saya Hans Pranlimbong sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rido Fadlan Faira Siregar sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Mansalo Utama Nastion sebagai pemateri kelima. Baik teman-teman, dari application ini kami membuat tiga rangkaian besar, yaitu pertama nanti ada pengertian dari application layer protocol. Yang kedua nanti ada jenis-jenis layer protocol, application layer protocol, dan yang ketiga yaitu fungsi application layer protocol. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu apa itu application layer protocol. Application layer protocol, teman, yaitu merupakan lapisan paling atas dari OSI model dan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Lapisan aplikasi dalam model TCP IP dibuat dengan menggabungkan tiga lapisan teratas, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Lanjut, kedua, pembahasan kedua yaitu jenis-jenis application layer protocol. Di jenis-jenis application layer protocol, teman, itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada protokol Hypertext Trans- Transfer Protocol atau HTTP. Yang kedua ada protokol Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Yang ketiga yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang keempat yaitu ada Post Office Protocol 3 atau POP3. Yang kelima, yang kelima yaitu ada File Transfer Protocol atau FTP. Yang keenam ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Yang ketujuh, Telecommunication Network atau Telnet. Dan yang terakhir ada Domain Name System atau DNS. Yang pertama yaitu ada protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu teman merupakan protokol yang digunakan untuk dokumen atau data transfer dalam World Wide Web atau WWW yang biasa kita dengar. Biasa itu untuk di web itu ingin kita mengaksesnya teman. Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman website. HTTP ini teman berfungsi untuk menjawab antar klien dan server dan membuat hubungan TCP atau IP port tertentu di host yang jauh atau biasanya ada di port number. Yang kedua yaitu ada HTTPS atau Protokol Hypertext Transfer Protocol Secure. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP. Protokol komunikasi dari World Wide Web. Fungsi HTTPS yang melakukan inskripsi informasi antara browser dengan web server yang menemukan informasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita Hans Pranlimbong. Oke, dengan Abang Da boleh melanjutkan presentasinya. Oke, saya akan membahas tentang yang sampel ketiga, yaitu Sample Mail Transfer Protocol atau SMTP. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email marketing di internet. Protokol ini merupakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi untuk mengirimkan email
klien ke email service, mengirimkan email ke local account, dan menyiarkan ulang email antara server SMTP lainnya. Dan selanjutnya yang nomor 4 tentang Post Office Protocol atau PO3. Post Office Protocol 3 merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan email. PO3 berfungsi untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP port 110. Selanjutnya slide yang kelima yaitu File Transfer Protocol atau FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol internet standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP ini berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu yang jenis-jenis application layer protocol yang keenam, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, merupakan protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat internet protokol dalam satu jaringan. Fungsi DHCP ini adalah memberikan framework untuk disampaikan kepada klien yang berisikan informasi mengenai konfigurasi jaringan. Yang ketujuh ada Telecommunication Network atau Telnet, merupakan terminal interaktif untuk mengakses sebuah remote pada internet. Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote host melalui terminal yang interaktif. Yang kedelapan ada Domain Name System atau DNS, termasuk salah satu protokol penting dalam sebuah jaringan komputer. DNS merupakan protokol yang berfungsi untuk memberikan sebuah nama bagi domain-domain tertentu yang berdasarkan IP address. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi application layer protocol. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama itu sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Fungsi pertama dari application layer protocol yaitu untuk mengumpulkan data dari segala bentuk konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Fungsi yang kedua itu sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi application layer dapat menghubungkan user interface. User interface di sini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses data dan juga konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Fungsi yang ketiga itu mentransfer dan mengakses file application layer mengizinkan pengguna untuk saling mengirimkan file melalui jaringan. Transfer file dapat terjadi melalui internet antara jaringan yang berbeda atau dalam jaringan yang sama. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi fungsi application layer protocol yang keempat itu mengirimkan email dan terlibat dalam jenis komunikasi lainnya. Application layer dapat memfasilitasi banyak alat komunikasi yang digunakan orang. Contohnya email. Application layer memungkinkan penggunaan menerima email. Terus yang kelima, fungsinya itu mengakses jaringan dan direktori. Kemampuan untuk mengakses informasi dari website adalah contoh dari application layer. Dan fungsi yang terakhir memfasilitasi hosting jarak jauh. Application layer mengizinkan hosting jarak jauh melalui internet. Lapisan tersebut memungkinkan Anda untuk menjadi komputer sebagai terminal dan melakukan presentasi. Nah, jadi kesimpulannya, application layer protocol adalah lapisan paling atas dalam OSI model dan TCP atau IP. Menggabungkan tiga lapisan teratas
application, presentation, dan session layer. Beberapa jenis termasuk HTTPS, SMTP, POP3, FTP, DHCP, Telnet, dan DNS. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan informasi dan data dari jaringan, menyediakan antarmuka pengguna untuk menampilkan informasi, mentransfer dan mengakses file, serta mengirimkan email dan mendukung komunikasi lainnya, mengakses jaringan dan direktori, serta memfasilitasi hosting jarak jauh. Dengan demikian, application layer protocol memainkan peran kunci dalam mendukung komunikasi dan pertukaran informasi melalui jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Baik. Jadi teman-teman, aplikasi layer itu dapat menghubungkan user interface. Jadi user interface di sini adalah aplikasi-aplikasi yang menggunakan pengguna untuk mengakses data dan juga konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Jadi dengan adanya aplikasi layer juga dapat melihat dan mengakses setiap konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.